Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Musim berganti musim, Engkau terus menyatakan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan segenap hati saat ini kami mau katakan, yes Lord. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Kasih-Mu Tuhan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, Kau sungguh baik Bapa di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu. Kau Allah yang menyertai hidup kami. Haleluya, oh haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan.
Tuhan yang selalu bersama dalam kehidupan kami. Engkau enggak pernah Tuhan meninggalkan kehidupan kami. Engkau nyata Tuhan, Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mau memberikan korban ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam. Apapun kondisi kami, apapun situasi kami, biarlah Tuhan puji-pujian, pengagungan dan ucapan syukur keluar dari hati dan mulut kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan Tuhan ibadah kami, pujian, penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak yang saat ini bersuka cita. Mari sama-sama kita agungkan Tuhan kita. Kita tinggikan Raja di atas segala raja. Mari semuanya bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup kami, Pegang hidupku, sepenuh Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yes, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kita berjalan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Engkau Tuhan yang besar, berjalan bersamamu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami berjalan, bukan berjalan. haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan.
Bapak Ibu dimanapun berada, firman Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan dalam lumbung. Tetapi Bapa di surga memelihara mereka. Terlebih kita semuanya, Bapak Ibu saya, kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, Bapa di surga jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Biarlah lagu yang akan kita nyanyikan ini menguatkan setiap kita untuk kita terus berlari mendapatkan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kasih, yaitu Yesus. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, yes. Semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Katakan bersama. Burung pun kau perhatikan. Saving our children. Apa makna kalimat tersebut? Menyelamatkan anak-anak dari apa? Bagaimana kita menyelamatkan mereka? Lalu siapa saja yang terlibat di dalam misi penyelamatan tersebut? Kita semua tahu bahwa pandemi ini membuat tantangan yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Bukan saja di sekolah, tetapi juga di rumah. Orang tua membutuhkan adaptasi yang sangat cepat agar dapat mendampingi anak-anak mereka belajar dari rumah. Sekolah dan guru perlu berinovasi, kreatif di dalam menyampaikan pembelajaran mereka. Belum lagi anak-anak yang harus menyesuaikan diri dengan sistem dan tatanan yang baru. Apakah benar kita bisa menyelamatkan mereka agar pada saatnya nanti mereka muncul sebagai pribadi yang penuh dengan percaya diri dan kompetensi yang memenuhi tantangan mereka? Mari belajar bersama-sama melalui webinar Sekolah Benih Kasih dan MDC Surabaya.
Saya percaya bahwa pada hari ini kita semuanya pasti akan diberkati oleh Tuhan karena kita percaya bahwa Allah itu baik bagi kita semuanya. Saya akan bacakan dari Mazmur pasalnya yang ke-107 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9 yang mengatakan demikian. Biarlah mereka, semua kita yang percaya, bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saya percaya bahwa dalam sepanjang ibadah kita pada hari ini, kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Karena Allah yang hadir dimanapun kita berada adalah Allah yang telah menyediakan segala yang terbaik untuk setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya kemurahan-Mu nyata atas kami semua. Nyata ya Tuhan atas setiap umat-Mu. Sehingga setiap kami ya Tuhan yang datang kepadamu ya Tuhan. Dalam ibadah kami pada hari ini. Kami semua boleh mengalami jamahan Tuhan. Kami semua boleh mengalami jamahan kuasa-Mu ya Allah. Kami boleh kembali mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena kami membutuhkan-Mu. Karena kami lapar dan haus akan Engkau. Karena kami rindu akan Engkau. Sebabnya biarlah kami buka hati kami seluas-luasnya. Penuhilah kami kembali ya Tuhan. Agar kami boleh kembali dikuatkan, diteguhkan. Untuk kami boleh tetap terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Bila semuanya boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Sungguh mengagumkan, ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagimu, mari semua yang bernafas, sujud dan menyembah nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu, mari semua yang bernafas, sujud dan menyembah nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama.
Tuhan, namamu mulia. Engkau Raja di atas raja. Hey. Oh, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Terpujilah Kau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allahku, selama-lamanya. Yang agung, yang tak tergantikan. Ku milik-Mu ya Tuhanku. Amin. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu.
bersyukur Tuhan, di dalam setiap kekuranganku, Engkau tahu Tuhan, dan Engkau mengampuni. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kehidupanku, Engkaulah segala-galanya dalam hidupku Tuhan. Oh, terpujilah Engkau ya Allah, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah, 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 Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 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 haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Allah yang perkasa, yang berdaulat di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami hanya kepadamu yang termulia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Dan saya percaya kalau kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati hati kita masing-masing. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, ingin merenungkan firman Tuhan, tapi jadikan kami juga pelaku firman Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar pada saat ini akan membawa buah yang luar biasa dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi semua jemaat dimanapun mereka berada, dan biarlah Engkau yang memberkati kita semuanya. Kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan merenungkan satu pokok firman Tuhan dengan tema perhatikan iman saudara. Perhatikan iman saudara. Nats pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ada 4 ayat yang akan kita baca. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dikatakan demikian, justru karena itu kamu harus
dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, kenapa kita harus membahas ayat ini? Dan saya berikan tema perhatikan iman saudara. Dikatakan ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Rasul Petrus mengingatkan kita harus melakukan sesuatu kepada iman kita. Kita harus memperhatikan iman kita. Saudara, iman kalau dibiarkan saja tidak akan bertumbuh dengan otomatis. Kita harus do something. Kita harus melakukan sesuatu sehingga iman kita itu semakin kuat. Kalau kita biarkan saja, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca firman Tuhan, iman tidak akan semakin kuat, saudara. Tetapi kita harus melakukan sesuatu sehingga iman kita itu semakin kokoh, semakin dewasa, semakin wawasannya semakin luas. Saudara. Karena Alkitab sendiri mengatakan kalau tidak diperhatikan iman kita itu bisa kandas. Iman kita itu bisa menurun. Iman kita itu bisa terombang-ambing dengan berbagai macam situasi. Saudara. Khususnya dalam masa-masa seperti ini, masa pandemi ini, saudara, di mana kita harus memperhatikan iman kita. Kenapa demikian? Karena jatuh bangunnya kerohanian kita itu tergantung daripada keadaan iman kita. Berulang-ulang kali saya katakan bahwa iman itu memegang peranan yang sangat penting dalam kerohanian kita. Kalau iman kita kuat, kerohanian kita kuat. Kalau iman kita naik turun, kerohanian kita juga naik turun. Kalau iman kita lemah, saudara, kekhawatiran akan masuk dalam kehidupan kita, membuat kita khawatir, terus takut, terus segala sesuatu ditentukan oleh iman. Betapa pentingnya iman. Bahkan masa depan kita juga ditentukan dengan apa yang kita yakini dalam iman kita, saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar firman Tuhan. Justru di masa-masa seperti ini, apa yang harus kita tambahkan kepada iman kita? Bagaimana kita harus memperhatikan iman kita sehingga iman kita itu bertambah dewasa, bertumbuh dan akhirnya membawa buah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat satu persatu, saudara, tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam suratnya dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan kepada iman kita. Ya, ini penting sekali, saudara. Dikatakan ayat yang ke-5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, ini bukan masalah main-main, ini kesungguhan, untuk sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Yang pertama yang harus kita tambahkan kepada iman kita, sehingga iman kita itu bertumbuh, yaitu kebajikan. Definisi dari kebajikan ini dalam bahasa Inggris dikatakan moral excellence. Moralitas yang baik. Bukan hanya yang baik, tapi yang luar biasa. Ya. Dan moral excellence ini. Nah, saudara, kenapa moral excellence ini penting, saudara? Moralitas itu sangat penting, saudara. Karena kalau iman tidak didukung dengan moralitas yang baik, iman itu tidak akan dapat direspek orang. Kita mengimani banyak. Kalau kita memiliki moral yang jelek, saudara, dalam kehidupan ini, orang tidak akan merespek kita, tidak akan menghormati kita. Saudara, moral excellence itu penting, saudara. Dan itu merupakan satu habit, satu pembiasaan di dalam kehidupan kita yang kita lakukan berdasarkan nilai yang kita pegang, saudara. Saudara, satu kali saya pergi ke negara Jepang. Dan di sana saya berbincang-bincang dengan orang yang sudah lama di sana. Orang Indonesia yang sudah tinggal lama di sana. Nah, pada waktu kami berbincang-bincang, saudara, ada satu kisah yang diceritakan
tentang bagaimana orang Jepang. Dia mengatakan orang Jepang ini mempunyai moralitas yang luar biasa. Satu kali sahabat saya ini naik kereta, train di sana. Dan pada waktu itu dia ngantuk dan dia tertidur di kereta tersebut. Dan pada waktu kereta itu sampai ke tempat tujuan, saudara, dia bergegas, kan dia bangun, dia kaget, dia bergegas untuk keluar dari kereta tersebut. Dan satu hal yang terjadi yaitu dia lupa untuk membawa tasnya. Di dalam tasnya itu semuanya ada di sana, saudara. Kredit card, uang, dan lain sebagainya itu ada di tempat itu. Karena dia habis kerja dia bawa beberapa tas itu. Dan ketinggalan di kereta itu. Dan dia sudah jauh dan baru dia teringat tentang tasnya itu. Dia telepon pemimpin di jawatan kereta api di sana, saudara, dan dia mulai melacak jam berapa dia naik kereta apa dan lain sebagainya. Dan setelah dilacak dan kemudian setelah dicari, saudara, hampir setengah hari penuh dia melacak itu. Akhirnya apa, saudara? Tas itu ditemukan. Tetap pada tempatnya. Saudara. Tidak ada satu orang pun yang menyentuh tas tersebut. Saudara. Dan pada waktu tas itu dibuka, saudara, tidak ada satupun barang yang hilang. Satu moral yang luar biasa, saudara, untuk tidak mengambil barang orang lain. Satu moralitas yang luar biasa. Saudara. Jangan sampai kekristenan kita itu diolok oleh orang lain, saudara, karena moralitas kita jelek, saudara. Ya, kita sudah percaya Tuhan Yesus, itu satu yang luar biasa, tapi mari kita tambahkan kepada iman satu moralitas. Saudara. Sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Dan dengan menambahkan kebajikan, iman kita ini menghasilkan buah. Dan orang, kenapa saudara menghasilkan buah? Karena orang itu menghormati apa yang kita yakini, saudara. Banyak orang yang bahkan yang bukan Kristen mempunyai moralitas yang bagus, yang baik juga. Hati-hati melihat moralitas. Saudara, konon ceritanya, saudara, sebelum tsunami itu menghantam Jepang, di salah satu toko, ini hanya salah satu cerita saja, ya. Ada satu toko di mana banyak orang, ya ada di situ banyak sekali di toko tersebut membeli barang-barang keperluan mereka. Dan pada waktu ada alarm bahwa akan ada tsunami yang akan datang, saudara, itu semua ya panik semuanya. Dan akhirnya saudara, orang-orang itu sudah membawa barangnya, belum sempat membayar di kasir. Dan orang itu lari keluar semuanya. Dan karena ada bahaya tsunami, saudara. Dan tsunami itu menghantam daerah tersebut, saudara. Nah, saudara, kalau melihat begitu, kadang-kadang ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mencuri barang-barang di toko tersebut, saudara. Tidak dengan orang Jepang. Apa yang terjadi, saudara? Keesokan harinya pada waktu akan lebih teduh, suasana lebih aman, saudara. Berbondong-bondong orang yang kemarinnya membeli barang dan belum sempat bayar, satu persatu membayar barang yang sudah dibeli tapi belum sempat membayar, semuanya membayar. Sehingga tidak merugikan pemilik toko tersebut. Kenapa demikian? Ini berbicara soal moral. Luar biasa. Kalau kita lihat demikian, saudara, kita bisa angkat tangan dan angkat topi kita. Melihat bahwa wow, luar biasa. Nah, kalau iman kita ditambah demikian, maka orang itu akan bisa angkat topi dan betul-betul mengatakan bahwa memang inilah kekristenan yang luar biasa. Dan mereka akan mencintai Tuhan yang kita sembah. Tambahkan itu kebajikan. Semakin kebajikan ditambahkan, iman kita akan menghasilkan buah. Yang kedua, dikatakan yaitu ditambahkan pengetahuan. Ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan atau knowledge. Nah, ini penting sekali, saudara. Kenapa penting? Karena dengan menambahkan pengetahuan,
wawasan iman kita itu akan bertambah besar. Saudara, saya mau cerita tentang pendiri dari gereja yang saya gembalakan, yaitu gereja Kristen Masa Depan Cerah. Ya. Beliau adalah bernama Bapak Yeremia Rim. Satu kali beliau bercerita kepada saya, beliau membaca salah satu ayat Alkitab dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan pada waktu dia membaca demikian, dia meyakini dengan imannya bahwa itu bisa terjadi dalam hidupnya. Dia bisa dipakai bukan hanya menjadi saksi atau berkat di Indonesia saja, tapi bahkan di luar negeri dia bisa menjadi saksi. Dan dia mengimani akan hal itu. Tetapi hal tersebut tidak terjadi secara otomatis. Apa yang harus dia lakukan? Dia belajar bahasa Inggris. Dia memang mengimani untuk bisa dipakai di Amerika. Memang dia bisa khotbah di Amerika dengan penterjemah. Tetapi lebih leluasa kalau dia bisa berkhotbah dalam bahasa Inggris. Maka wawasannya akan lebih luas. Saudara. Dia belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh. Salah satu hamba Tuhan yang berkhotbah dalam bahasa Inggris secara fasih sekali. Ya, dimanapun dan akhirnya beliau dipakai Tuhan bukan hanya di Amerika saja, di Australia, di Sri Lanka, di mana-mana, di Eropa dan lain sebagainya. Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Kenapa demikian? Karena dia menambahkan pengetahuan. Melalui pengetahuan tersebut, wawasan imannya bertambah. Sehingga akhirnya Tuhan pakai pengetahuan yang dia miliki itu untuk kendaraan imannya untuk bisa memberkati banyak orang. Saudara, banyak orang, saudara, memiliki talenta. Ya, saudara. Ya, tetapi itu akan tetap menjadi talenta kalau kita tidak belajar mengembangkannya. Bagaimana kita mengembangkannya, saudara? Dengan menambah pengetahuan kita, saudara. Kalau saudara mempunyai bakat untuk memasak, tapi saudara tidak pernah diberi pengetahuan untuk memasak, saudara, walaupun saudara beriman bisa memberi makan banyak orang melalui pelayanan masa-masa pandemi seperti ini, saudara. Nah, masalah memberi makan ya pelayanan sosial kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkannya, saudara. Walaupun saudara punya keinginan, maka itu terbatas, pelayanan saudara kan terbatas. Saudara. Tetapi kalau saudara belajar masa ini, belajar masa itu, dan akhirnya talenta itu diasah melalui pengetahuan yang saudara tambahkan, dan akhirnya apa yang saudara iman itu bisa memperluas, iman itu bisa berkembang, memperluas pelayanan itu, dan memberkati lebih banyak orang, saudara. Knowledge itu, pengetahuan itu penting, bukan berarti tidak penting, saudara. Jadi, saudara baca buku. Kemana hidup saudara itu saudara akan kembangkan. Di masa-masa yang sulit seperti ini, jangan cuman stop di situ dan tidak melakukan apa-apa. Berpikirlah, berdoalah, karena Tuhan bisa melakukan lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Tapi kalau kita tidak pernah berpikir, kalau kita tidak pernah membaca, kalau kita tidak pernah tanya orang, maka kehidupan kita tidak akan berkembang. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan wawasan saudara. Dan disitulah saudara akan mengimani bahwa Tuhan bisa memakai saudara ke daerah-daerah yang lebih luas lagi yang tidak pernah saudara pikirkan. Pengetahuan bertambah, saudara, pelayanan semakin luas. Dan semakin banyak orang yang diberkati. Ya, jadi itu yang penting sekali. Yang ketiga, saudara, apa yang perlu kita tambahkan kepada iman kita yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri. Dikatakan ayat yang ke-5 dan 6, saya baca sekali lagi terus supaya masuk ini. Dikatakan justru karena itu karena kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kenapa harus penguasaan diri ini? Saudara, kalau kita sudah punya pengetahuan, kalau kita sudah tahu bagaimana kita harus mengembangkan iman kita, saudara, perlu fokus.
Ada banyak tawaran hari-hari ini yang kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Dan semuanya menarik, saudara. Tapi kita tidak bisa melakukan semuanya hal. Kita perlu fokus. Dan untuk fokus, kita perlu penguasaan diri. Dan disitulah kita akhirnya memfokuskan iman kita. Iman yang terfokus dan disertai dengan pengetahuan, maka iman itu akan mengalami satu terobosan yang luar biasa. Saudara, kalau kita misalkan mau menjadi pendoa saja, ya, bagaimana kita bisa menjadi pendoa yang efektif? Saudara? Bukan kalau ingat kita berdoa. Kalau ingat kita berdoa. Doa itu dibangun atas dasar satu habit atau kebiasaan. Dan kalau kita mengimani bahwa kita ingin menjadi pendoa yang efektif, yang dimana seperti dikatakan Yakobus 5 ayat yang ke-16, Elia itu orang biasa sama seperti kita, tapi kalau berdoa luar biasa, ya doa yang benar, doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku ingin mengalami kuasa-Mu melalui doa-doaku. Nah saudara, kita ingin menjadi pendoa seperti Elia yang berdoa, saudara, itu tidak jatuh dari langit. Itu harus kita usahakan. Oleh sebab itu, kita harus pertama kali yang harus kita lakukan yaitu fokus. Mungkin ada jam-jam di mana ada tawaran untuk melihat sinetron, drakor, drama Korea dan lain sebagainya. Dan itu semuanya menyenangkan semuanya. Tapi semua itu tidak menambahkan bobot daripada kehidupan doa kita. Kita harus dengan penguasaan diri kita berani mengatakan to say no, mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak penting. Penguasaan diri itu membuat kita tahu prioritas itu di mana, saudara. Kita mengesampingkan hal-hal yang tidak perlu. Sehingga akhirnya kita bisa fokus kepada apa yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara. Apa yang menjadi target iman kita. Kita fokus kepada situ. Dan kalau saudara bisa mengatakan tidak, maka target iman itu semakin meruncing. Dan semakin fokus kita, itu akan membuahkan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara tahu nggak, saudara? Pada waktu saudara membawa kaca pembesar dan meletakkannya di bawah matahari, dan kemudian matahari itu difokuskan oleh kaca pembesar, saudara. Apa yang dihasilkan? Api, saudara. Mungkin kita tidak merasakan panas seperti panas api ya, saudara ya. Tetapi pada waktu sinar matahari itu yang kelihatannya ya panas memang, tapi panas sekali juga tidak. Tapi begitu itu difokuskan dengan kaca pembesar, itu menghasilkan api yang jauh lebih panas, saudara. Demikian juga dengan potensi kita, saudara. Kalau kita tidak pernah fokus, kita tidak pernah menghasilkan apa-apa. Hal-hal yang besar itu terwujud karena fokus. Kita tidak akan menghasilkan prestasi-prestasi iman, saudara, kalau kita tidak pernah fokus. Pertanyaannya di masa pandemi ini apa yang sudah fokus, sudah lakukan. Fokus. Dan oleh sebab itu menjadi prioritas saudara. Ya, penting sekali. Yang keempat saudara, yaitu ketekunan. Ayat yang keenam, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan. Saudara. Ketekunan ini diperlukan karena hidup ini banyak tantangan. Good things, ya, hal yang baik itu tidak terjadi secara otomatis, datang sendiri, tidak. Hal yang baik itu datangnya itu dengan satu pergumulan juga, saudara. Nah, itulah sebabnya kita perlu ketekunan, saudara. Ketekunan. Tidak langsung otomatis bisa datang sendiri. Ketekunan itu membuat kita itu tidak mudah menyerah. Fokus itu penting, saudara. Tapi fokus itu tidak ada artinya kalau tidak ada ketekunan. Ada satu proses, iman tidak terjadi langsung, apa yang kita imani langsung terjadi. Ada juga yang begitu, tapi ada hal-hal yang perlu kita imani yang membutuhkan waktu tertentu. Jangka waktu tertentu di mana kita perlu kesabaran dalam menantikan janji Tuhan itu, dan perlu ketekunan, saudara. Tekun. Ketekunan itu perlu ditambahkan supaya iman kita itu pantang menyerah. Nah kalau kita sudah fokus tadi, dan kemudian kita ini ada ditambahkan dengan ketekunan, saudara.
baru kita akan melihat hasil yang luar biasa. Hasil yang luar biasa. Saudara, tidak ada juara olimpiade yang tidak menempa dirinya secara tekun, saudara. Tapi awalnya dia harus fokus terlebih dahulu. Misalkan kalau juara bulu tangkis misalkan, kita baru menang tentang juara bulu tangkis itu. Pertama ya harus ada knowledge-nya. Harus ada pengetahuan bagaimana bermain bulu tangkis. Tapi tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Kita harus ada penguasaan diri dan mulai fokus. Kita mengatakan tidak, mungkin diajak berenang, gitu. Dia bisa melakukan segala macam. Diajak sepak bola, berenang, basket, voli, dan lain sebagainya. Tapi dia harus katakan tidak kepada semua cabang olahraga yang lain, hanya fokus kepada bulu tangkis itu. Dan tidak cukup dengan fokus, tapi dia harus tekun, terus tekun, menekuni itu. Dan baru akhirnya dia akan menjadi juara. Saudara, di masa pandemi ini apa yang saudara fokus untuk saudara lakukan? Hal yang lain yang perlu ditanyakan di masa pandemi ini, masa yang susah ini, saudara, apa yang saudara fokuskan itu, apa yang saudara tekuni. Ada memang tantangan, tapi kalau saudara tekun, saudara, maka itu akan mengalami satu breakthrough yang luar biasa, saudara. Bisnis yang ditekuni, saudara, dalam kurun waktu tertentu, saudara, akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Saudara, dalam hidup saya mencoba, saudara, untuk membuat renungan singkat. Saya pikir kalau renungan panjang itu kadang-kadang kalau disending ke orang lain justru tidak dibaca. Saudara. Saya membuat satu renungan singkat itu ada quotes-nya, ada ayatnya, ada kesimpulannya. Singkat sekali, saudara. Singkat sekali membaca. Itu saya membaca. Saya lakukan. Saudara. Bermodalkan satu ayat, barang siapa ya setia dengan perkara kecil akan menjadi perkara yang luar biasa. Saudara. Nah, saudara, nah hari ini, tahun ini merupakan tahun ke-8 saya melakukannya. Ya, saya kirim renungan yang singkat ini. Per hari ini hampir setiap hari saya kirim ke 700 orang renungan itu. Saudara. Sedikit demi sedikit bertambah, saya tidak usah terlalu ngotot, tapi ada orang yang senang, saya tawari, mau, dan saya tambahi renungan yang singkat itu. Hampir 700 orang, setiap hari saya kirimi renungan tersebut. Tapi saya sudah 8 tahun menekuninya itu. Dan lucunya demikian, pada waktu saya kirim ke satu orang, dan ada orang yang mengirimkan ke orang lain. Itulah sebabnya saya kirimkan 1 hari sebelumnya. Mengirimkan ke orang lain, ada orang yang mengirimkan kepada orang lain lebih banyak daripada saya. Sampai ada satu pengakuan, ada kesaksian, ada satu orang yang mengirimkan hampir ke 1000 orang yang lain. Saya tidak tahu bahwa renungan yang singkat itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Dan yang lucu kadang-kadang saya terima renungan dari orang lain, saudara. Dan itu adalah renungan yang saya buat sendiri. Tidak tahu muternya sampai di mana, saudara. Saudara, saya tidak perlu menghitung berapa ribu orang yang mendapat berkat dari renungan yang cuma sedikit itu. Tetapi saudara, ketekunan itu membuahkan satu hal yang luar biasa. Ketekunan yang sangat-sangat simpel saja. Coba berusahalah untuk bisnis, kalau saudara berbisnis, saudara lakukan dengan tekun. Apa yang saudara tekuni hari ini akan saudara tuai menjadi hal yang luar biasa di masa yang akan datang. Saudara. Tekun, tambahkan kepada iman. Kita mengimani hal-hal besar, ya. Tapi itu tidak terwujud karena apa? Bukan kurang pandai kita, tapi kurang tekun. Bukan kurang pandai kita, tapi kurang fokus kita kepada itu. Ayo kita tambahkan kepada iman kita pengetahuan. Nah kalau sudah ada terobosan, jangan berpuas diri, tambah pengetahuan lagi. Saudara. Bagaimana mengembangkan apa yang saudara kerjakan, tambah pengetahuan, kemudian tambah fokus lagi, kemudian tambah tekun lagi. Maka apa yang saudara lakukan itu berkembang secara luar biasa. Saudara. Ini yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi seperti ini. Start something. Kecil tidak masalah. Tapi kalau saudara tekun, saudara, itu akan jadi besar. Dan saudara, yang kelima, tambahkan juga kepada ketekunan itu kesalehan. Bahasa Inggrisnya dengan godliness. Ini bisa berbicara soal kekudusan. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan itu berbeda dengan kebajikan tadi, saudara.
kebajikan itu adalah satu moralitas yang bisa direspek oleh manusia yang lain. Ya, moral excellence, kesalehan. Tapi kalau ini kebajikan tadi. Tapi kalau kesalehan bisa dikatakan ini sebagai kekudusan. Ini bukan sesuatu yang untuk orang lain, saudara. Tapi ini yang dilihat oleh Tuhan. Kekudusan itu dilihat. Hati kita itu dilihat. Dan saudara, kenapa ini penting, saudara? Kalau kita kompromi dengan hal-hal dosa dalam kehidupan kita, itu yang akan menghancurkan iman kita. Kalau kita melakukan hal yang keliru dan hati nurani kita sudah menemplak kita, tapi kita tidak hiraukan, ya, dikatakan dalam 1 Timotius 1, ayat 18, 19, dikatakan maka kalau hati nurani itu diabaikan, itu akan merongrong iman kita, akhirnya iman kita itu bisa kandas, saudara. Hancur, saudara. Jadi bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Saudara. Kekudusan itu mengokohkan iman kita, saudara. Kekudusan itu bukan memperkenankan hati manusia, tapi memperkenankan hati Allah. Hanya karena apa? Karena hanya kepada Tuhan saja kita beriman, kita percaya itu kepada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menguatkan iman kita, yaitu kita hidup secara kudus di hadapannya. Saudara. Sehingga tidak ada tuduhan dalam hati kita. Saudara. Bukan berarti kita sempurna, tidak. Kita masih bisa berdosa. Tapi kalau kita mau hidup dalam kekudusan, belajarlah untuk siap untuk bertobat untuk hal-hal yang kita melakukan kesalahan itu. Pada waktu kita bertobat, Tuhan yang menyucikan hati kita dan mengokohkan iman kita kembali. Saudara, dengan kesalehan, maka iman kita semakin kokoh. Karena tidak ada tuduhan lagi dalam hati kita. Saudara. Jangan sampai kita mengotori iman kita itu dengan ketidaksucian. Saudara. Lihat orang yang hebat, Simpson. Saudara. Luar biasa, imannya luar biasa, kekuatannya luar biasa, saudara. Tapi akhirnya hancur, imannya kandas. Karena dia tidak menjaga kekudusan. Dia bermain-main dengan dosa, tapi akhirnya dosa yang mempermainkan hidupnya. Saudara. Mari kita hidup kudus di hadapannya. Dan biarlah Tuhan selalu menyucikan hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir, saudara, mari kita tambahkan kepada iman kita apa, saudara? Kasih. Saudara. Nah, dikatakan ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara yang lainnya, dan akan semua orang. Dan itu yang ayat yang ke-7 dikatakan demikian, saudara. Ini yang terakhir. Kenapa kita perlu menambahkan kasih? Saudara, ada pepatah yang mengatakan faith makes all things possible, but love makes all things easier. Iman membuat segala sesuatu itu tidak yang mustahil menjadi tidak mustahil, ya. Tetapi kasih membuat sesuatu itu lebih gampang. Ya, dengan kasih kita mulai membuat iman kita itu membawa dampak yang luar biasa. Secara praktis, saudara, ada seorang profesor dari universitas terkenal di Amerika, yaitu John Hopkins University, menyuruh mahasiswanya untuk mengevaluasi anak-anak yang hidup di daerah yang sangat kumuh. Dan kemudian membuat satu penelitian dan meramalkan masa depan mereka. Ada 200 anak yang diselidiki di daerah satu daerah yang kumuh ini. Dan kemudian akhirnya setelah diselidiki pola perilaku mereka, kehidupan mereka, dan lain sebagainya. Ini anak yang tidak keurus, anak-anak di daerah kumuh, saudara. Kecil-kecil sudah ada narkoba, rokok, seks bebas, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dari 200 anak itu diramalkan 90% dari anak ini 20 tahun, 25 tahun yang akan datang, hidup mereka akan berakhir di penjara. Saudara. Bayangkan 200 anak, kalau 90% berarti 180 anak. Itu masuk penjara kira-kira 20 tahun dan 25 tahun yang akan datang. Saudara. Karena perbuatan mereka dari kecil sudah rusak, saudara. Di situ. Tapi setelah berlalu, saudara, 20 tahun berlalu, dan kemudian diteliti kembali daerah itu, anak-anak yang diteliti itu kemana saja. Saudara. Ternyata ramalan itu keliru. Saudara.
setelah 20 tahun lebih dilihat kembali, maka saudara, hanya 4 anak dari kawasan kumuh tersebut yang masuk penjara. Tapi selebihnya akhirnya menjadi orang yang luar biasa, saudara. Mendapat pekerjaan dan akhirnya hidupnya berubah dan lain sebagainya, berumah tangga dan lain sebagainya, saudara. Nah, diselidiki dari John Hopkins University, apa penyebab anak-anak yang sudah jelas-jelas diramalkan akan menjadi anak-anak yang rusak, tapi sekarang menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Akhirnya kesimpulannya cuma satu, setelah mengadakan interview semuanya, yaitu ada satu guru. Nah, tentunya sudah tua, di rumah jompo, dan akhirnya semua mengatakan, guru ini tidak punya senjata yang lain, yaitu senjatanya cuma kasih. Guru ini masuk ke daerah kumuh tersebut, menyayangi anak-anak itu, menerima anak-anak itu, dan memberi nasihat supaya mereka hidupnya berubah. Dan merasa diterima, merasa disayangi. Dan mereka bertemu dengan Tuhan dan akhirnya hidup mereka dirubahkan sama Tuhan. Dan akhirnya ada perkara-perkara yang besar terjadi. Mungkin guru ini tidak terlalu jenius atau bagaimana, tapi yang dia punya yaitu kasih Kristus. Dan itu senjata yang paling hebat. Tanpa kasih, iman kita tidak bisa berdampak. Dan betapa luar biasanya. Dia hanya menularkan kasih, menerima anak itu. Karena merasa diterima dan disayangi, maka nasihatnya didengar dan dilakukan dan dipraktekkan sama anak-anak. Dan anak-anak itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara, apa yang engkau imani hari ini? Tapi pertanyaan sekarang, apa yang engkau kasihi? Apakah engkau juga mempunyai passion untuk mengasihi orang lain? Saudara, hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, dan ayat yang terakhir dikatakan demikian, sebab apabila semuanya ini ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Wow, luar biasa saudara. Kalau semua iman itu ditambah ini, ditambah terus, ditambah ini, dan terakhir kasih, maka kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kenapa kita semakin mengenal? Karena pada waktu iman kita itu dimensinya meluas, iman kita fokus, iman kita tekun dan lain sebagainya, kita mengalami kuasa Tuhan, saudara. Kita mengalami kuasa Tuhan, akhirnya kita sendiri mengalami, oh kita bisa mengenal, wah Tuhan ini memang luar biasa. Ya, kita pengalaman itu membuat kita itu semakin mengenal Tuhan. Saudara. Nah saudara, kenapa pengenalan akan Yesus Kristus itu penting di masa-masa krisis seperti ini, saudara? Adalah hal yang penting siapa yang saudara kenal di masa yang sulit. Itu yang kata-kata yang saya ingin katakan kepada saudara di akhir daripada renungan kita. Adalah hal yang penting siapa yang saudara kenal di masa yang sulit. Kalau di masa yang sulit ini saudara kenal wali kota atau presiden, saudara tidak akan khawatir kan? Tetapi kalau di masa yang sulit seperti ini, saudara mengenal Yesus Kristus. Saudara mengenal Tuhan saudara yang luar biasa yang saudara alami dalam kehidupan saudara. You will never be afraid again. Saudara tidak akan pernah takut akan masa depanmu lagi. Dan biarlah renungan ini kita praktekkan yuk. Justru di masa pandemi ini kita berusaha untuk menambah iman kita. Hal-hal yang kita sudah pelajari ini. Dan biarlah akhirnya kita menuai hal-hal yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi firman yang kami dengar pada saat ini Tuhan Yesus. Dan biarlah firman ini bukan hanya menjadi pengetahuan tapi menjadi pewahyuan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga terjadi terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas mereka, berkat-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau
Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Saya percaya bahwa kita semuanya tentu telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengar pada hari ini. Dan saya percaya bahwa bagian kita adalah meminta kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk dapat melakukan apa yang firman Tuhan telah katakan kepada kita pada hari ini. Saya juga bersyukur untuk Bapak Ibu semuanya yang telah bersama-sama dengan sukacita untuk mengembalikan baik itu persepuluhan maupun persembahan Bapak Ibu kepada Tuhan melalui gereja MDC Surabaya ini. Dan saya percaya Tuhan sendirilah yang akan memberkati kita dan memberkati apa yang kita kerjakan dan usahakan di sepanjang minggu yang ada di depan kita. Mari kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita minta kepada Tuhan agar perlindungannya, penyertaannya boleh semakin nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari kita satu hati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh mendengar kembali Engkau berbicara kepada kami, ya Tuhan melalui hamba-Mu, melalui setiap perkataan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Aku berdoa biarlah setiap perkataan firman-Mu itu dihidupkan, ya Tuhan di dalam hati kami, ya Tuhan, sehingga kuasa daripada firman-Mu itu boleh mengubah, memulihkan, memperbaharui ya Tuhan hati dan pikiran kami. Berdoa berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan apa yang firman-Mu telah katakan. Sehingga kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu untuk setiap persembahan, persepuluhan yang telah kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami. Untuk memberi ya Tuhan, untuk mengembalikan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berdoa memberkati setiap pekerjaan dan usaha daripada setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa minta juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga ya Tuhan yang menyatakan pemeliharaan-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin ya Tuhan pada hari-hari ini dalam pergumulan, dalam kesulitan ya Allah. Biarlah Engkau nyatakan rahmat-Mu ya Allah. Sehingga kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami boleh Tuhan buat berhasil. Kami yang sedang dalam pergumulan, kami dalam kesulitan, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan dan keajaiban Tuhan dinyatakan atas kami. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan ulurkanlah tangan-Mu, jamah mereka yang sakit dan sembuhkanlah ya Allah. Sementara kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini.
Kami berdoa kiranya penyertaan-Mu ada atas kami semua dan seluruh keluarga kami. Sehingga di sepanjang minggu yang di depan kami, ya Tuhan, dalam keluar masuk kami, dalam setiap aktivitas kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Ya Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu itu besar atas kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Allah. Dan dengan iman, mari terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Berkat dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat yang telah ada dalam Roh Kudus yang telah tinggal di dalam kita. Biarlah semua berkat itu memenuhi hidup kita. Memberi kepada kita kekuatan yang baru untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan dan untuk berlaku setia di hadapan Tuhan dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Kami terima berkat-Mu dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam